Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan pada cerita rakyat hikayat dengan cerpen. Cerita rakyat memiliki banyak ragam, salah satunya adalah hikayat. Sudahkah kamu mengenal cerita rakyat yang berupa hikayat? Hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokohnya. Bahasa yang digunakan dalam hikayat berbeda dengan teks lainnya, karena hikayat menggunakan bahasa Melayu klasik. Ciri bahasa yang dominan dalam hikayat adalah menggunakan konjungsi pada setiap awal kalimat dan menggunakan kata arkais, yaitu kata yang sudah jarang digunakan. Perhatikan contoh kutipan hikayat berikut ini ya. Terdapat kata yang bercetak miring. Kata yang bercetak miring tersebut yang dimaksud penggunaan konjungsi di awal kalimat. Bisa dilihat, banyak sekali hampir di setiap awal kalimat menggunakan konjungsi. Hikayat dan cerpen sama-sama merupakan teks narasi fiksi. Keduanya mempunyai unsur intrinsik yang sama. Kaidah bahasa yang dominan yaitu penggunaan majas, penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan kejadian. Mari kita bandingkan kebahasaan dalam hikayat dan cerpen. Pertama, penggunaan majas. Penggunaan majas dalam cerpen dan hikayat ini fungsinya untuk membuat cerita lebih menarik. Majas yang sering digunakan dalam cerpen maupun hikayat yaitu majas antonomasia, metafora, hiperbola, dan majas perbandingan. Keduanya menggunakan gaya bahasa atau majas, tetapi penyajiannya itu berbeda antara cerpen dan hikayat. Majas antonomasia yaitu majas yang menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifatnya yang menonjol. Contohnya, terdapat kata si miskin pada hikayat, dan terdapat kata si cantik pada cerpen. Bisa dilihat ya, ada kata yang bercetak miring. Dari kata-kata yang bercetak miring tersebut, itu menggunakan majas antonomasia karena berdasarkan ciri atau sifat yang menonjol dari tokoh yang diceritakan. Adapun penggunaan majas perbandingan, salah satunya majas simile, yakni majas yang membandingkan sesuatu hal dengan hal yang lainnya, menggunakan kata penghubung atau kata pembanding seperti laksana, bak, dan bagaikan. Bisa kita lihat pada kutipan hikayat, ada kalimat yang bercetak miring, kayaknya seperti di mamah anjing rupanya. Begitupun pada penyajian cerpen, seperti warna bendera bergambar senjata yang merebak. Kedua yaitu penggunaan konjungsi. Konjungsi yang digunakan ini banyak menggunakan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan kejadian. Pada kutipan hikayat, terdapat konjungsi sebelum dan konjungsi lalu. Begitupun dalam cerpen, terdapat konjungsi ketika dan konjungsi selanjutnya. Kedua-duanya ini sama-sama menyatakan urutan waktu dan kejadian. Bisa dipahami? Nilai-nilai dalam hikayat dan nilai dalam cerpen. Banyak nilai dalam hikayat yang masih sesuai dengan kehidupan masa kini. Beberapa di antaranya, nilai-nilai tersebut nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, dan nilai edukasi. Perhatikan contoh berikut. Pada teks paling atas itu merupakan teks hikayat. Kita lihat terdapat kalimat yang bercetak tebal. Silahkan dibaca dulu ya. Nah, mari kita bandingkan nilai yang terkandung dalam kutipan cerpen pada teks kedua. Terdapat kalimat yang bercetak tebal. Ada yang tahu keduanya ini memiliki nilai apa ya? Betul sekali, nilai yang terkandung dalam hikayat dan cerpen ini yaitu nilai agama, karena di sana mencantumkan kegiatan mengaji atau belajar mengaji, di mana kedua nilai ini masih sesuai
dengan kehidupan saat ini. Nah, selanjutnya silahkan tugasnya untuk membaca teks hikayat berjudul Hikayat Bayan Budiman dan teks cerpen Tukang Pijit Keliling pada buku paket Bahasa Indonesia kelas 10. Yang kedua, bandingkan nilai-nilai dan kebahasaan yang terdapat dalam kedua teks tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.